Lo tau gak sih kalau Metallica tuh berhasil mencapai 1,3 miliar stream di Spotify pada tahun 2021. Gila nih, mereka udah hampir 40 tahun berdiri sebagai band tapi masih mendapatkan stream sebanyak itu di 178 negara. Edan metal. Halo, what's up? Halo, nama gue Faras dan kembali lagi kali ini kita bakal menemani kalian untuk membahas tentang musik, pop culture, dan juga film. Apalagi kalau bukan di WhatsApp. Kali ini kita bakal membahas tentang dedengkot metal yang sepatutnya udah kita kenal lah ya. Siapa lagi kalau bukan Metallica. Ya, berbicara tentang Metallica, siapa sih yang nggak tahu tentang Metallica? Grup thrash metal berasal dari California yang sudah terbentuk sejak 1983 ini gak hanya terbentuk sebagai sebuah band metal, sebagai entitas metal, tapi juga menjelma sebagai icon dan juga membentuk diri mereka sebagai salah satu brand paling penting untuk budaya pop, terutama di beberapa dekade terakhir. Dan tentang fenomena Metallica yang beberapa tahun terakhir, terutama sejak lahirnya album Kill 'Em All atau Black Album yang terkenal itu, Metallica banyak mendapatkan desakan ataupun juga kontra dari para puritan-puritan metal kalau mereka tuh dinilai udah nggak metal lagi karena materi musik yang mereka mainkan udah tidak sesuai esensi thrash metal. Berbicara tentang cibiran yang datang kepada Metallica pada beberapa dekade terakhir, Hai mempunyai sanggahan yang cukup kuat untuk mengontra pandangan tersebut. Dan ini dia 5 alasan kenapa Metallica masih cocok untuk dinobatkan sebagai icon metal paling gede di abad ini. Check this out. Oke, yang pertama kita perlu menelisik pada fenomena kemunculan awal dari perseteruan mereka, tanda kutip, dengan band-band di Inggris yang kita kenal dengan gelombang New Wave of British Heavy Metal. Seperti kita ketahui kalau Metallica terbentuk jauh setelah band-band di Inggris tersebut. Dan kenapa Metallica bisa merebut stigma kalau mereka band yang lebih metal daripada band-band di Inggris tersebut? Nah, ini Hype mempunyai analisis ngehe nih tentang ini. Jadi kalau kita merujuk pada kondisi sosial politik di era tersebut, di tahun 1980-an Inggris waktu itu dikepalai tentunya oleh Ratu Inggris, tapi untuk di ranah pemerintahannya mereka dipegang oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher yang juga dikenal sebagai tangan besi. Nah, Margaret Thatcher waktu itu posisinya nih ada lebih di kanan nih dia. Margaret Thatcher dikenal sangat kaku, konservatif, dan kebetulan juga saat itu Inggris sedang melakukan invasi ke Falkland Island yang kita kenal sekarang dengan sebutan Malvinas, ada di selatan Argentina. Nah, dengan kondisi tersebut, tensi politik dan sosial di Inggris itu lagi nggak oke nih. Terus hal itulah yang mengakibatkan, kalau menurut analisis saya nih ya, band-band heavy metal yang ada di Inggris seperti Sabbath, Priest, dan lain sebagainya itu nggak cukup leluasa untuk membuat karya-karya yang lebih segar. Nah, sementara di belahan dunia lain, di US, Amerika saat itu justru sebaliknya. Mereka saat itu presidennya adalah Ronald Reagan yang dikenal sangat liberal dari pandangan politik, terus pendekatan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi Metallica dan band-band metal lain yang tumbuh setelahnya bisa lebih leluasa nih untuk menelurkan karya-karya metal yang lebih segar. Terutama 1980-an itu merupakan penyempurnaan dari era sebelumnya yang kita kenal dengan era punk yang tumbuh di scene CBGB di era 1970-an. Jadi munculnya band-band seperti Metallica ini membuat kesegaran dan angin baru buat scene bawah tanah di Amerika dan juga di ranah internasional. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor tersebutlah yang kemudian menjadi faktor penting
kenapa Metallica bisa lebih mengekspansi musik mereka lebih luas ke pasar internasional dibandingkan dengan band-band seperti Judas Priest, Sabbath, ataupun juga Iron Maiden tentunya, yang mereka agak terkungkung nih dengan kebijakan dari Thatcher tadi. Yang kedua, tentu kita nggak bisa melewatkan perseteruan antara dua ikon Metallica di awal terbentuk, yaitu James Hetfield dan juga Dave Mustaine. Dua gitaris ini pada awalnya tuh mereka udah klop banget nih. Mereka udah kayak, kalau kita merujuk pada kultur sepak bola, mereka udah kayak Tsubasa Ozora sama Misaki, pasangan mas banget lah, atau Takiba dan bersaudara kali ya. Mereka ini udah saling bersinergi. James Hetfield, kemampuan songwritingnya dia sangat bagus, terus Mustaine dengan teknik shreddingnya yang juga di luar batas. Klopnya Dave Mustaine sama James Hetfield ini nggak langgeng gitu-gitu aja. Jadi mereka cuma sebatas beberapa tahun, hingga akhirnya para personal Metallica yang lain akhirnya cukup jengah dengan kelakuan Dave Mustaine yang saat itu nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, lack of self control ya kalau kata anak sekarang. Itu Dave Mustaine demen banget mabok-mabokan, pulang malam, pulang sampai pagi bahkan mungkin. Dan untuk bikin materi akhirnya terbatasi nih. Jadi karena jengah dengan kelakuan Mustaine tersebut, personal Metallica yang lain ini diem-diem ngajak si Kirk Hammett buat bantuin Metallica untuk ngisi gitar yang ditinggal oleh Dave Mustaine, karena dia asik untuk melakukan hal yang tidak semestinya karena kelewat batas. Walaupun Hetfield, Ulrich, dan juga Mick Groves juga pasti mabok-mabokan di kala itu, cuma mereka masih di kadar batasnya. Nah, oleh karena itu perseteruan pun memuncak nih akhirnya, terutama antara Hetfield sama Mustaine. Nah, kenapa ini menjadi faktor penting? Terutama karena kalau misal nggak ada berantem nih dari Mustaine sama Hetfield, kita nggak bisa bakal kenal Megadeth yang sekarang. Dan James Hetfield tidak bisa seleluasa itu untuk menobatkan dirinya menjadi frontman di Metallica dan Zola. Terbukti setelah Mustaine harus cabut dari Metallica, kita mengenal Megadeth dengan Mustaine dan kawan-kawan, dan lalu Metallica, ya mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan hingga sekarang. Oke, yang ketiga, pasca keluarnya Dave Mustaine dari Metallica di tahun 83, langsunglah muncul nih band-band yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Metallica. Setelahnya di tahun 83 itu mulai ada Megadeth tentunya, terus ada Slayer, dan juga yang paling terakhir itu ada Anthrax. Nah, kemunculan dari 4 band ini kemudian dikenal dengan istilah Big Four of thrash metal bands yang ada di US. Dari sini nih, keempat band ini memunculkan karakteristiknya masing-masing, friend. Kalau Megadeth atau Slayer ini terkenal dengan tempo yang ngebut, terus sayatan-sayatan gitar dari Mustaine di Megadeth ataupun Kerry King di Slayer yang berenergi dan uplifting banget. Bahkan Anthrax juga melakukan hal yang sama dengan kedua band tadi, yaitu Megadeth dan juga Slayer. Nah, Metallica mengimbangi ketiga band tersebut dengan cara yang cukup berbeda. Alih-alih mereka berkompetisi untuk ngebut-ngebutan dan berebut untuk siapa nih yang jadi paling metal, Metallica udah baca ruang duluan nih. Mereka ngebalancein itu dengan materi yang lebih ramah di telinga banyak orang. Lebih ngepop lah ibaratnya. Di album-album setelah era Black Album ya, setelah tahun 83 tuh Metallica menjadi semakin dikdaya, sehingga akhirnya mau nggak mau kita harus mengakui kalau di antara keempat band thrash metal besar di US ini, Metallica adalah band yang keluar menjadi nomor satunya. Bisa dibilang kalau kita menganalogikan ini di Liga Inggris sekarang, Metallica bisa dibilang sekarang adalah Manchester City-nya. Kemampuannya udah solid dan mudah dan enak untuk diterima oleh banyak orang. Lalu yang paling penting nih, poin yang keempat, kan? Itu adalah karakter kuat dari masing-masing personel. Kalau kita merujuk kembali ke masa lalu, dari soliditas keempat personel Metallica ini, yang paling sering ganti itu cuma di departemen bass doang. Basis awal itu Ron McGovney, itu cuma bertahan setahun karena nggak betah dengan kelakuan Mustaine.
dia akhirnya memutuskan untuk cabut dan lalu digantikan oleh Cliff Burton. Cliff Burton ini udah klop banget sebenarnya sama Metallica di masa itu, tapi sayang sekali nahas Cliff Burton harus meninggal karena kecelakaan tragis di Swedia saat Metallica sedang tur, yang lalu digantikan oleh Jason Newsted hingga tahun 2007. Lalu 2007 Robert Trujillo masuk menggantikan posisi Newsted sampai sekarang. Dan sisanya cuma Mustaine doang yang keluar tahun 83 dan digantikan oleh Kirk Hammett sampai sekarang juga. Jadi kalau ngomongin karakter dari masing-masing personel, ya Metallica ini bukan Hetfield doang sebenarnya. Hetfield kita tahu lah, dia sosok leader yang oke dan juga mengayomi ketiga rekannya. Lalu kalau kita bicara tentang Kirk Hammett, ya Kirk Hammett gitaris yang jago tentu. Dia adalah kalau misal dia tinggal di Indonesia dan dia menjadi orang Jawa, mungkin dia adalah jamet sejati sih. Dia adalah definisi jamet sesungguhnya. Itu adalah Kirk Hammett. Lalu ada Lars Ulrich. Lars Ulrich ini menarik banget. Sebagai drummer band thrash metal, Lars Ulrich sering dikritik karena kemampuan dia yang nggak metal-metal banget ya. Emang dia nggak jago-jago banget sih. Cuma kalau Lars Ulrich nggak menjadi Lars Ulrich, kita nggak akan mengenal Metallica yang sampai saat ini bisa menjadi icon. Dan untuk departemen bass, Newsted bagus, Cliff Burton bagus, dan untuk beberapa dekade terakhir kita mengenal Robert Trujillo. Jadi Trujillo itu jebolan dari Suicidal Tendencies dan dia funky abis. Permainan bassnya emang funk abis. Jadi dia ngasih spektrum baru nih buat Metallica, terutama di album-album terakhir Death Magnetic yang hadir di 2009 lalu ya. Lalu ya itu dia, keempat personel Metallica akhirnya melebur dan menjadikan Metallica sebagai band metal yang sudah patut untuk dijadikan icon dalam pop. Jadi keempat personel Metallica tersebut melebur menjadi satu dan sukses untuk merubah Metallica menjadi salah satu icon di pop culture hingga saat ini. Jadi ini yang kelima, friend, ya, terakhir dan yang paling krusial buat alasan Metallica kenapa dia menjadi icon metal sejati di abad ini adalah pertaruhan yang sangat beresiko. Metallica berani untuk masuk ke ranah pop. Jadi kritik-kritik yang mereka terima nih di era-era sebelumnya, wah lu ngepop banget, Metallica ini udah gak metal lagi. Mereka terima dan mereka implementasikan dengan nyata. Mereka masuk ke ranah yang sangat populer. Kalau kita boleh meminjam konteks sell out, ya Metallica sell out dengan cara yang sangat berhasil. Puncaknya di tahun 2003 ketika ada helatan MTV Icon yang dimanfaatkan oleh Metallica untuk menjadi gerbang mereka yang sangat lowong dalam memperkenalkan karya-karya metal mereka ke khalayak yang lebih luas. Dan puncaknya nih, hasilnya, produknya bisa kita nikmati sampai sekarang. Ketika udah berhasil masuk ranah pop di sini dalam artian pop populer ya, kita meminjam slang dalam bahasa Inggris. Ya, Metallica sukses menjadi sangat populer dan menjadi icon. Salah satu produk yang paling dikenal tentu saja adalah merchandise Metallica ini sudah sangat mudah untuk ditemui dan sekaligus menjadi perlambang kalau siapapun yang memakai merchandise dari Metallica pasti dinilai kalau itu adalah fashion statement yang metal abis. Ini dengan mudahnya t-shirt atau merchandise lain yang bergambarkan logo Metallica ini bisa ditemui di gerai-gerai F&B, terus bisnis clothing dan lain-lain yang gue juga nggak tahu itu bayar royalti apa enggak ya. Nah, untuk kalian yang demen banget sama musik metal, kalaupun nggak mau dengerin Metallica, pasti pernah mendengar nama Metallica sebelumnya. Karena Metallica ini pasti gerbang awal buat perkenalan awal kalian ke dalam musik metal. Nggak bisa dipungkiri sih. Untuk menutup rangkaian cerita tentang Metallica pada kali ini, yang bisa Hai rangkum adalah Metallica ini nggak bersinergi hanya untuk memainkan musik metal yang khas dari mereka, tapi mereka juga berhasil untuk merubah entitas sebagai grup musik untuk menjadi sebuah brand yang sukar untuk digantikan oleh siapapun.
Kita nggak tahu harus nunggu berapa dekade atau berapa abad lagi untuk menemukan band yang bisa mencapai kesuksesan seperti Metallica saat ini. Jadi itu dia 5 alasan dari Hai kenapa Metallica adalah ikon metal sejati di abad ini. Tentu saja dengan ini kami membuka ruang diskusi sehat untuk kalian, dan silakan komentar di comment section pada YouTube channel kami atau pada akun media sosial dari Hai. Karena yang kami jabarkan di sini belum tentu benar sepenuhnya dan belum tentu salah juga. Jadi silakan berkomentar, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya di channel kami. Saya Faraz Fauzi undur diri.